jasmani karena untuk seleksi jasmani tidak bisa disiapkan dalam waktu yang singkat. Jadi harus cukup butuh waktu yang lama untuk menyiapkan fisik agar bisa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Shalom, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Nania Rihi di podcast SMP Kristen Gideon Kalabahi. Pada hari ini kita akan membahas tentang Paskibraka. Paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu telah hadir bersama kami Kak Pasya Saupala sebagai seorang paskibraka. Kak, Halo, apa kabar hari ini? baik. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Pasya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Pasya Fredrik Saupala, Paskibraka tingkat pusat tahun 2023, utusan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Kalabahi. Selain itu, saya juga merupakan alumni dari SD Kristen Gideon Kalabahi. Orang tua saya, untuk bapak bernama Thomas Saupala, dan juga untuk mama saya bernama Magdalena Anajawa. Saya merupakan anak tunggal. Terima kasih. Apa motivasi Kak Pasya untuk menjadi seorang paskibraka? Untuk motivasi saya sendiri, yang pertama untuk membanggakan kedua orang tua, dan yang kedua ini merupakan salah satu cara saya untuk mengejar cita-cita saya, karena dengan mengikuti paskibraka ini nantinya saya akan mendapat sertifikat yang akan berguna di masa depan bagi hidup saya. Apa proses untuk menjadi seorang paskibraka? Pengalaman saya mengikuti proses seleksi Paskibraka Nasional yang dari awal saya di Alor, terus setelah kami menyiapkan fisik dan juga intelektual kami, dilaksanakan seleksi provinsi lebih dahulu daripada seleksi kabupaten. Jadi kami diutus 4 orang dari sekolah kami, SMA Negeri 1 Kalabahi, ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Kami diseleksi di Semaker 1 di Wetabua. Setelah seleksi provinsi, saya dinyatakan lolos. Setelah 1 minggu, ada informasi bahwa akan ada dilaksanakan seleksi untuk ke nasional di Kupang. Jadi saya menyiapkan diri saya untuk seleksi tingkat nasional, dan sesaat sudah di Kupang, kami diseleksi di Lanut Eltari Kupang. Kami dari berbagai kabupaten yang ada di NTT, ada 22 kabupaten. Kami semua diseleksi di Lanut Kupang dari jam 6 hingga sore. Kami ada tes kesamaptaan, ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes PBB, tes parade, dan terakhir pantuhir. Kami pada saat tes jasmani, kami lari di lintasan pesawat. Itu cukup mengesankan bagi saya karena sekalian melihat pesawat-pesawat yang ada di bandara. Dan pada saat sore hari, menjelang malam, puji Tuhan saya dinyatakan lolos ke tingkat nasional, dan di esok harinya diberitahu bahwa akan ada tes kesehatan, medical check up di Rumah Sakit Yohanes Kupang. Saya bersama pasangan saya dari Sumba Barat, kami diperiksa dari ujung kepala hingga ujung kaki yang memakan waktu 2 hari. Setelah hasil medical check up keluar, kami dipulangkan kembali ke kabupaten kami masing-masing, dan kami disuruh untuk menjaga-jaga kesehatan dan juga fisik hingga kurang lebih 1 bulan. Pada tanggal 15 Juli, kami semua dari berbagai provinsi dikirim bersamaan pada tanggal 15 Juli di Jakarta. Dan sesaat setelah sampai di Jakarta, kami langsung dijemput dan diantar ke Wiladatika, di Taman Rekreasi Wiladatika di Cibubur. Di situ hari pertama langsung kami perkenalan, dan juga kami disuruh istirahat karena di esok harinya kami langsung ada pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional.
pengalaman yang paling mengesankan untuk saya mengikuti Paskibraka yaitu saya mendapat teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi sangat berkesan bagi saya karena sangat berguna juga untuk masa depan saya. Jika saya merantau, saya sudah punya teman di luar provinsi saya. Terima kasih. Apa tantangan Kak Pasha dalam mengikuti proses seleksi Paskibraka? Bagi saya dalam seleksi Paskibraka yaitu di seleksi jasmani, karena untuk seleksi jasmani tidak bisa disiapkan dalam waktu yang singkat. Jadi harus cukup butuh waktu yang lama untuk menyiapkan fisik agar bisa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kira-kira apa hal yang paling terkesan waktu Kak Pasha mengikuti seleksi Paskibraka? Hal yang paling berkesan untuk saya pada saat seleksi provinsi, kami diseleksi di Lanut, Landasan Udara di El Tari Kupang. Jadi saat kami seleksi, saat tes jasmani lari, di saat kami lari, di samping kami ada pesawat terbang dan juga pesawat mendarat, pesawat terbang. Jadi cukup berkesan karena tidak pernah lari di dekat pesawat yang sedang mendarat dan juga terbang. Baik, siapa sosok yang paling berperan dalam kesuksesan Kak Pasha sebagai seorang paskibraka? Untuk sosok yang berperan dalam hidup saya, yang pertama sudah pasti orang tua, karena orang tua yang selalu mendukung dan juga memfasilitasi saya dalam saya sebelum seleksi hingga seleksi. Orang tua yang selalu memfasilitasi saya. Dan juga yang kedua, ada guru saya yang bernama Ibu Nili Jobo. Dia selalu berlatih saya, mendukung saya dan juga selalu mensupport saya dalam hal apapun untuk seleksi Paskibraka ini. Terakhir, kira-kira apa pesannya Kak Pasha untuk anak muda di Alor sekarang? Anak muda di Alor harus tetap semangat belajar dan juga kerja keras dan jangan lupakan Tuhan. Mungkin itu saja. Luar biasa, kita telah mengikuti wawancara ini dari awal hingga akhir dan kita telah mengambil kesimpulan bahwa menjadi seorang paskibraka bukanlah hal yang mudah. Butuh banyak kerja keras dan tentu saja semuanya itu dari Tuhan. Maka dari itu teruslah nonton video kami untuk mendapatkan banyak informasi lainnya. Baik, terima kasih Kak Pasha telah meluangkan waktu untuk kami. Ya, sama-sama. Baik itu, Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.